Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Sobirin beserta perangkatnya, kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak orang tua kami, para alim ulama, para ustadz, para guru, para kiai, dan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada subuh Ahad yang berbahagia ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi, pada subuh yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali hadir di masjid yang kita cintai ini. Ini adalah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena izin dan bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa hadir di masjid ini. Banyak sekali nikmat Allah yang kita pakai, yang kita gunakan setiap harinya, dan itu Allah berikan kepada kita dengan secara free, gratis, tidak bayar. Hanya Allah minta kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Allah tidak minta bayar, Allah tidak minta balas. Kalau Allah minta bayar, Allah minta balas, tak sanggup kita. Jangankan untuk membayar, jangankan untuk membalasnya, menghitungnya saja kita sudah tidak mampu lagi. Maka Allah minta kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu secara lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan perbuatan kita tentunya semua nikmat yang Allah berikan itu kita pergunakan ke jalan yang diridhoinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, belakang daripada itu salawat beserta salam tak lupa juga buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Di mana dengan memperbanyak bersolawat, kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya, syafaat Nabi di hari akhirat kelak. Di mana pada hari itu yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak lagi bermanfaat oleh harta kita, anak kita, keluarga kita, harta yang kita punya hari ini banyak, mewah dan sebagainya, hari itu tidak lagi bermanfaat. Kemudian saudara-saudara kita, anak-anak kita,
yang mana mereka itu orang hebat semua, tidak lagi bisa membantu kita, kecuali yang akan membantu adalah amal perbuatan kita. Dan tentunya salah satu amal kita yang kita harapkan adalah dengan memperbanyak bersolawat, dan itu menjadi syafaat bagi kita yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita subuh ini masih tentang salat, di mana salat ini adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi tinggi sekali kedudukan ibadah salat ini di dalam Islam. Setelah bersyahadat, maka rukun Islam yang kedua itu adalah melaksanakan salat. Dan kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah iqamas shalah. Kalau di dalam hadis juga disebutkan iqamas shalah. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa hajjul bait wa saumu Ramadan. Itu di salah satu hadis, saumu Ramadannya di bagian yang terakhir. Dia banyak juga redaksi hadisnya. Nah, yang saya baca tadi itu saumu Ramadannya di bagian yang kelima. Nah, yang sholatnya tetap di urutan kedua, bahwa iqamus shalah, mendirikan sholat. Di bahasa Al-Quran ataupun hadis disebut adalah mendirikan sholat, bukan melakukan atau melaksanakan sholat. Bukan dorabas sholah, atau apalagi bahasa Arabnya Pak, melaksanakan sholat, bukan, tapi iqamus shalah, mendirikan sholat. Tentu berbeda dengan mengerjakan atau apa istilahnya itu, menunaikan. Kalau yang selama ini yang kita lakukan itu adalah mengerjakan ataupun menunaikan kewajiban. Tetapi yang banyak kita baca, bahkan ya selain dari iqamus shalah rasanya tak ada yang saya baca. Jadi mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bagaimana sholat itu bisa kita dirikan di dalam kehidupan kita, bukan saja di waktu-waktu sholat. Nah, ini kita kadang mendirikan sholat hanya di waktu-waktu sholat saja. Di luar dari waktu itu sholat tak berdiri lagi dalam kehidupan kita. Nah, inilah makanya sholat yang kita laksanakan itu belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita hari ini salatnya rajin, taat, keji dan mungkarnya belum juga tercegah. Nah, berarti salat itu belum berdiri oleh kita. Belum mampu kita mendirikan salat itu. Makanya keji dan mungkar itu juga masih kita laksanakan. Kita baru sebatas menunaikan, mengerjakan, belum mendirikan salat itu sendiri. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ulang beberapa minggu yang lalu kajian kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan cara sabar dan salat. Ketika ada permasalahan kita, terima dulu permasalahan itu dengan sabar,
kemudian minta solusinya kepada Allah dengan cara salat. Ini yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita. Tetapi sabar dan salat ini berat, kecuali bagi mereka alal khasi'in. Wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Sabar itu berat, salat itu berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka menemui Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin hanya kepada Allah mereka kembali. Beberapa waktu yang lalu kita mengkaji tentang masalah khusyuk ini. Bagaimana kita meningkatkan kualitas solat kita dengan cara khusyuk. Setiap hari kita solat 5 kali minimal, 5 waktu sehari semalam. Belum lagi ditambah dengan solat-solat sunat rawatib, ataupun solat sunat yang lainnya yang kita laksanakan. Baik itu mungkin solat sunat duha, tahajud, solat sunat wudu, dan banyak lagi solat sunat yang lainnya untuk menambah kegiatan solat kita. Nah, namun itu dari segi kuantitas mungkin ya, dari segi jumlahnya banyak kita laksanakan. Bahkan di antara ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, ada yang rajin tahajud sampai 11 rakaat. Itu kuantitas ya, jumlah. Nah, bagaimana dengan kualitasnya solat yang kita laksanakan itu? Apakah sudah kita rasakan efeknya? Sudah kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita, atau masih sekedar melaksanakan dan menunaikan yang tadi? Apakah solat yang sudah banyak kita laksanakan tadi itu sudah mampu kita dirikan di dalam kehidupan kita? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka caranya agar kita bisa mendirikan solat itu, berdiri ajaran solat itu dalam diri kita, maka kita awali dulu dengan latihan kita, yaitu khusyuk di dalam melaksanakan solat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja kemarin yang kita lakukan di dalam melaksanakan solat agar kita bisa menjadikan solat kita menjadi solat yang khusyuk. Yang pertama, kemarin kita perbaiki wudhu kita. Kita awali dari wudhu, jangan kita asal-asalan. Nah, mungkin yang selama ini wudhu kita asal-asalan, bisa jadi syarat dan rukunnya belum sempurna, ataupun kita ketika melaksanakan wudhu itu airnya tidak sampai kepada rukun-rukun daripada wudhu itu, kurang, umpamanya airnya kurang sempurna kita basuh, baik ke muka kita, tangan kita, kaki kita, rambut kita, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa kita pelajari lagi batas-batasnya sampai mana. Kemudian di saat wudhu itu, apakah kita sudah mulai khusyuk atau kita sama sekali tidak ada khusyuknya di dalam wudhu itu. Maka ada niat wudhu, kemudian ada rukun wudhu itu, yang terakhir ada namanya tartib. Nah, tartib itu juga kita harus laksanakan. Kalau tidak tertib, maka wudhunya dianggap tidak sah. Artinya tidak berurutan. Yang seharusnya yang dibasuh itu adalah muka dulu, tapi muka kita terakhirkan, kita buat bagian terakhir. Artinya kita tidak tertib. Maka hukum fikih telah mengatur itu semua.
agar kita tertibkan. Kemudian yang sunnah-sunnah yang lainnya, termasuk diantaranya adalah kita membaca doa setelah berwudu itu. Nah, setelah itu barulah kita masuk kepada melaksanakan sholatnya. Nah, ketika mau melaksanakan sholat itu usahakan kita jangan tergesa-gesa melaksanakannya. Dengan tenang. Kalaupun kita mengikuti orang yang sedang berjamaah dan kita datangnya terlambat, usahakan jangan kita berlarian dari jauh umpamanya, dari luar atau dari tempat wudu, karena kita mengejar satu rakaat agar tidak tertinggal. Tidak perlu juga kita berlarian, tapi yang sewajarnya saja. Nanti kalau kita berlarian buru-buru, maka khusyuk kita hilang. Khusyuknya hilang karena kita nanti sesak napasnya. Ngikuti orang berjamaah karena mengejar, biar jangan tertinggal satu rakaat. Boleh kita mengejar, tapi jangan sampai kita ngos-ngosan, sesak napas. Kemudian maka di saat melaksanakan sholat itu, nah kaitannya dengan ayat ini adalah kita laksanakan prinsip ihsan itu. Ihsan itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu ihsan? Maka Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini yang selalu seharusnya kita latih. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa kita sembah Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa illam takun tarahu, memang kita tidak akan pernah bisa melihat Allah, dan kita tidak dibenarkan untuk membayangkan wujudnya Allah. Kalau sesuatu yang terbayang oleh kita wujudnya Allah itu adalah salah. Tidak dibenarkan kita membayangkan bentuknya Allah. Allah itu putih, Allah itu istawa alal ars, bersemayam di atas aras. Terbayang oleh kita duduk di kursi kerajaan. Tidak boleh dibayangkan seperti itu, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu apapun yang terbayang oleh kita. Maka kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Ketika kita sholat itu, kita yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Ini mungkin perlu kita pertajam lagi, kita sering lagi latihannya ketika sholat itu, bahwa kita meyakini bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Nah, ini nanti yang nilai-nilai yang seperti inilah yang kita terapkan di luar sholat, sehingga sholat itu berdiri dalam hidup kita. Sholat itu berdiri di dalam diri kita, sehingga nanti efeknya seluruh aspek kehidupan kita akan menjadi baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah setelah itu kita berusaha memahami bacaan sholat kita. Apa yang kita lakukan dalam sholat itu? Yang pertama kita awali dengan niat. Kemudian rukun yang 13 itu kita ingat-ingat lagi. Kita awali dengan niat, berniat bahwa niat ini adalah menjadi rukun, menjadi wajib. Beda dengan lafaz niat. Kalau lafaz niat itu memang tidak wajib, tapi kalau niat itu menjadi wajib. Nah, kalau lafaz itu hanya diucapkan,
Tapi kalau niat itu letaknya di hati. Nah, kita awali dengan niat, kemudian kita lanjutkan dengan takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram kita membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau sepintas selalu kita sering mendengar bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kita sering mengucapkannya. Tetapi pemahaman kita, penerapannya di dalam kehidupan kita itu yang kurang. Kalau membacanya, mendengarnya, kita sering mendengarnya. Bahwa Allah yang Maha Besar di atas segala-galanya. Selain daripada itu kecil. Apapun urusan kita, masalah kita, semua itu kecil. Maka yang besar, yang berkuasa, yang lebih utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pertajam lagi, bahwa yang maha besar, yang lebih utama adalah Allah. Allahu Akbar. Mulai dari situ, maka semua urusan-urusan dunia kita akan menjadi kecil, akan menjadi tidak ada apa-apanya, karena kita telah mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kita lanjutkan dengan doa iftitah. Macam-macam Allah ya, ada yang membaca Allahumma ba'in, ada yang membaca inni wajjahtu. Nah, mulai dari situ kita sudah mengaku bahwa inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan terbalik. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan dibaca wa ana minal musyrikin. Nah, itu terbalik nanti. Kita harus hati-hati juga. Kalau terbaca wa ana minal musyrikin, nah itu yang kita baca setiap hari. Saya orang musyrik, saya orang musyrik. Nah itu ini cemana kan? Harus kita perbaiki. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa pemahamannya di situ, inilah saya, ya Allah. Saya hadapkan wajah saya kepadamu. Muka saya yang penuh dosa ini, muka saya yang zalim ini, yang penuh dengan maksiat ini. Jadi kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, sementara Allah itu maha segala-galanya. Kemudian kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini pengakuan kita. Kita serahkan diri kita, ibadah kita, salat kita, bahkan hidup dan mati kita serahkan kepada Allah. Sudahkah mampu ini kita terapkan dalam hidup kita? Nyatanya kan tidak. Tapi dalam sholat ini pengakuan kita. Hidupku matiku untukmu ya Allah. Itu pengakuan kita. Tapi kan kita membaca ini pikiran kita tidak connect. Kita membaca ini pikiran kita pergi ke pasar. Kita membaca ini pikiran kita lagi main game. Pikiran kita lagi masak. Jadi tidak connect dia. Maka salat kita belum berefek kepada kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana minal. Balik lagi nanti. Yang pertama dia wa ma ana minal musyrikin. Kemudian yang terakhirnya wa ana minal muslimin. Kalau di dalam menghafal juz 30 itu kepada anak-anak itu saya sarankan ada ayat itu yang mirip-mirip. Nah, jadi ditanda itu. Yang mana dia yang menjadi kunci yang bisa membedakannya biar jangan tertukar.
Karena di dalam menghafal juz 30 ini ada juga ayatnya yang suratnya itu ayatnya sama, suratnya beda. Nah, nanti yang membedakan cuman ujung-ujungnya atau harokatnya yang membedakan. Nah, yang menjadi kunci biar dia berbeda, ingat, yang pertamanya ini, yang keduanya ini. Seperti al-lail itu al-lail itu wal-lail iza yaksa wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang pertama fasanuyassiruhu lil yusra, dan ada lagi setelah itu fasanuyassiruhu lil usra. Cuman bedanya satu huruf. Nah, itu kalau di anak-anak itu sering terbalik-balik tuh. Mungkin di kita juga sering terbalik. Maka jangan terbalik. Nah, kita mulai pelajari dari dasar lagi. Kadang karena kaji kita ini terlalu tinggi, yang dasar-dasar seperti ini kita lupa. Coba lihat lagi nanti, mungkin di dalam buku tuntunan sholat lengkap itu ada. Oh, ini artinya, kita pahami lagi. Saya pun juga ulang-ulang lagi bacanya, Bu. Kadang terlalu tinggi kaji kita, udah sampai kemana-mana, yang dasar-dasar ini kita lupa. Nah, kita pahami lagi. Ini adalah aktivitas rutin kita melaksanakan sholat. Bagaimana sholat kita ini bisa berkualitas. Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ada puji-pujian, kemudian di dalamnya ada doa. Ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap dari ayatnya itu ada balasan dari Allah jawabannya. Ya, Pak Jasmani ya. Nah, jadi kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Setiap dari ayatnya itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak pula perlu kita baca artinya, tapi kita pahami saja. Kalau kita baca pula artinya nanti tidak selesai. Baca Arabnya, baca artinya tidak selesai nanti sholatnya. Kita pahami saja. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, bahwa kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, masih memuji Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, masih kita memuji Allah yang memiliki hari kemudian, atau yang merajai atau yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mulai kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita perdalam, dalam artinya. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau meminta pertolongan. Bagaimana kita memperdalam ini? Ya, kita perkuat ibadah kita hanya kepada Allah. Kepada Allah kita hanya meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, kita ini dibimbing oleh Allah. Kita minta bahwa kita ini tidak kuat, tidak bisa kita mengarahkan diri kita sendiri kecuali atas bimbingan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar.
Ini kan ada doanya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu nampak oleh kami benarnya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Bahwa yang salah itu, batil itu nampak pula oleh kami itu batil. Jangan nampak oleh kami batil itu benar. Nah, jadi itu kita minta kepada Allah bahwa nampak oleh kita yang salah itu ya salah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Yang benar itu nampak oleh kami benar, beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Kadang kan kita tahu itu benar, nampak oleh kita benar, tapi kita tak ada kekuatan untuk mengikutinya. Nah, kita minta kepada Allah. Dalam salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Wa arinal batila batila. Nyata salah itu nyata di mata kami dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Kadang kita tahu bahwa itu tuh salah, tapi kita tak ada kekuatan untuk menjauhinya. Nah, sehingga kita mengikuti yang salah itu. Kita tahu bahwa itu adalah salah, perbuatan salah. Kita minta kepada Allah dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan jalan yang sesat, jalan yang engkau murkai. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dahsyat sekali Al-Fatihah ini, luar biasa. Kalau Al-Fatihah ini sudah bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kuat. Kehidupan kita tidak akan tergoyahkan, keimanan kita tidak akan tergoyahkan. Dan ini ketika kita berjamaah diaminkan oleh seluruh jamaah kita. Masya Allah, luar biasa. Kemudian barulah kita lanjutkan dengan ayat yang lain, dan isinya rata-rata adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca ayat, kemudian kita lanjutkan dengan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan i'tidal. Kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa di situ kita lagi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa intinya salat yang kita laksanakan ini adalah pengakuan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salat itu merupakan secara bahasa kan salat itu juga adalah doa. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui salat inilah doa yang paling bagus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat ini seharusnya semestinya kita meningkatkan khusyuk kita, bukan ketika bukan hanya ketika berdoa di luar salat. Ini kadang-kadang kita di dalam salatnya tidak khusyuk, malah setelah salatnya kita baru khusyuk ketika berdoa, ketika memintakan hajat-hajat dan keperluan kita, di situ kita baru khusyuk. Tapi dalam salatnya entah kemana-mana pikiran kita. Tapi ya itu seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa memang tidak terlepas dari gangguan dan godaan setan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan
ruku dan i'tidal, kemudian kita lanjutkan dengan sujud. Banyak sebetulnya yang perlu kita sampaikan. Ini Mbak masih baru separuh ya. Apa-apa saja yang kita lakukan, nanti kita sujud, kita bertasbih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan diri kita ini hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepala kita yang sehari-hari letaknya di atas paling tinggi, di saat sujud itu dia rendah sama dengan telapak kaki kita. Begitu kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ketika melakukan itu, bacaannya kita sempurnakan, kemudian rukuknya, sujudnya, gerakannya juga kita sempurnakan, termasuk bentuk-bentuknya. Ketika kita ruku itu ya kita betul-betul ruku lurus. Jangan kita hanya separuh dari ruku itu. Ada juga orang yang tidak lurus. Ya, kalau lurus itu yang diajarkan di dalam fikih itu, punggung kita itu lurus. Kalau ditaruh barang di atasnya, di atas punggung kita itu tidak jatuh. Nah, itu yang diajarkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menuntaskan sholat ini. Kita masih membahas dari memahami bacaan-bacaan sholat kita. Apa yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Pengakuan-pengakuan kita kepada Allah, permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak asal-asalan. Nanti pada kesempatan yang akan datang akan kita jelaskan lagi. Karena waktu suruh telah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita tutup dengan doa khusus kepada yang pertama Bapak Haji Dodi, bendahara masjid kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan beliau meminta kepada kita agar didoakan. Mudah-mudahan beliau dapat melaksanakan ibadah umroh dengan baik, lancar. Tentunya melaksanakannya dengan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dengan baik dan benar, dan mendapatkan umroh yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari Bu Sutini, orang tua dari Bu Ita yang hari ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat kembali seperti semula dan dapat beraktivitas sehingga dapat beribadah sebagaimana biasanya. Untuk mereka dan juga kepada donatur-donatur masjid kita yang telah menyumbang, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa harta yang mereka infakkan itu. Dan tak lupa juga untuk kita semua kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وخصوصا إلى بؤسutini برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا يا الله رحمة نعمة والمغفرة وخصوصا على هذه الجماعة مسجد صابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas hilaf dan kesalahan kami dalam menyampaikan tausiah ini. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kesalahan dari pribadi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.